Bener nggak sih kameleon itu semua kameleon bisa berubah warna sesuai benda apa yang dia sentuh? Halo friends, balik lagi sama gue Nugroho Artadi. Gue tuh sekarang lagi nggak di rumah gue. Ya iyalah, gue sekarang lagi pakai masker. Dan biasanya kalau gue pakai masker itu gue lagi ketemu sama orang. Ini temen gue banget, dia itu pemain besar banget. Dan kalian bisa lihat kan di belakang gue ini banyak kandang-kandang reptil, terutama kameleon. Nah di belakang gue ini ada panther kameleon nih. Mungkin kalian udah tahu banget lah ya, ini ciri khas kandangnya tuh kandang siapa gitu. Nah gue itu lagi di tempatnya dia nih, Raymond Setiadi nih. Tuh kalian bisa lihat kan, gila. Kameleon itu banyak banget friends. Sampai bobo juga banyak. Nah gue tuh hari ini mau ngebahas tentang kameleon sama beliau nih, sama Raymond Setiadi. Tuh, sumpah ini tuh kameleonnya keren-keren banget. Tuh, ini biasa. Nah ini maskotnya dia nih, ada di sini nih. Gokil. Yuk kita langsung aja ngobrol sama yang punya. Tapi sebelum gue lanjutin lagi ngobrol sama yang punya ini kameleon, tolong dong subscribe dulu dan like video gue supaya gue semakin lihat bikin videonya. Let's go. Oke friends, sekarang gue udah ada di sebelahnya si Raymond ini. Dan di tangan kita berdua tuh udah ada panther ambilop ya, Mon ya? Panther kameleon. Panther kameleon ambilop ya, lokalitinya. Lokalitinya ambilop. Dan sebenarnya jenis panther ini yang paling diminati bukan? Panther sangat diminati, betul. Kenapa dia bisa paling diminati? Warnanya bagus dan dia sebenarnya dari tipikal apa ya, mood ya. Ya. Dia lebih gampang dijinakin daripada vel. Oh gitu. Ya. Jadi panther kameleon itu lebih jinak daripada vel. Lebih gampang dijinakin. Lebih gampang Ya. dijinakin. Oke. Terus dari harganya sendiri berapa Mon? Kalau kayak gini nih? Gue biasa jual baby banget itu di 4,5 juta. Baby doang 4,5 juta. Betul. Size itu seberapa Mon kira-kira nih? Kurang lebih kalau hitungannya kameleon bukan hitungan size sih, dia hitungannya DOB ya. Oke, DOB. Biasanya gue jual sekitar yang di 2 bulan. Oke. Itu di 4,5 juta. 4,5 juta ya. Gokil keren. Dan kalau udah gede gini pasti lebih mahal lagi ya. Betul. Dan sebenarnya friends, kalau kalian lihat warnanya emang keren kan. Gitu yang gue pegang aja tuh warnanya ada merah, hijau, kuning, biru ya. Dan kenapa yang ini bisa lebih merah Mon? Genetik sih. Genetik. Oh jadi masing-masing itu beda ya? Iya, jadi ini sebenarnya sama-sama satu lokality. Dia dari Oke. ambilop. Oke. Ambilop itu terkenal karena dia punya warna di atas 4 dari satu badan. Oke. Nah, dan yang bikin ambilop itu lebih terkenal karena setiap marking atau warna dari panther kameleon ambilop ini, mereka ini punya satu aja gitu. Jadi nggak mungkin ada sama banget persis identik banget gitu, nggak bisa. Oh. Jadi kayak sidik jari orang lah. Oh shit. Ya. Oke keren banget. Jadi setiap individu panther kameleon ambilop ini juga warnanya tuh bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Oh. Tapi kemungkinan ada yang sama nggak? Ada Oke. kemungkinan. Oke. Tapi sangat jarang. Oke. Terus buat pemula nih Mon, kalau ada pemula yang mau main reptil, terutama mau beli kameleon, karena kan ini unik banget ya. Itu tuh bisa mulai dari jenis apa dulu Mon? Biasanya yang paling banyak diminati itu untuk jenis kameleon itu adalah vel kameleon. Vel ya. Vel kameleon. Oke. Itu dari segi apa? Karena bisa buat pemula. Murah. Karena murah ya kan? Paling murah gitu. Tapi dibilang paling murah ada lagi yang paling murah lagi ya? Ada namanya Fisher ya. Oh, Fisher kameleon. Fisher kameleon. Oke, iya betul. Terus dari sisi perawatannya sendiri Mon, dari angka 1 sampai 10 buat kameleon tuh berapa sih? 10 paling sulit. 10 paling sulit. Iya. Gini sih, kalau ngomong susah atau gampang ya, itu sama aja kayak 5 anak kecil disuruh kerjain matematika yang sama. Oke. Semuanya jawabannya pasti ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang, ada yang bilang biasa aja, atau gimana. Sebenarnya kalau menurut gua sih piara kameleon ya gampang sih. Gampang ya? Gampang banget. Gampang banget ya? Karena dia itu tergantung sama kita settingin kandangnya buat dia, sama makanannya aja. Oh, gitu. Dan mereka makannya cuma jangkrik ya? Jangkrik, staple foodnya jangkrik aja. Jangkrik. Jadi mereka nggak makan sayuran. Kalau dubia bisa juga? Makan dubia cuma bukan staple, dia juga cuma kayak treatnya aja. Oh, oke. Oh, terus dari pencahayaannya Mon, dia perlu dijemur nggak sih? Kayak misalkan Varanus, iguana gitu kan kadang-kadang perlu dijemur gitu kan ya. Ini perlu dijemur nggak? Sebenarnya gini, kalau untuk masalah ngomong jemur nggak jemur, itu sebenarnya kebiasaan orang Indo aja
yang kebiasaan ngejemur reptil karena belum sampai detik ini masih banyak ya orang yang tidak tahu bahwa udah ada labu yang bisa dihidupi matahari. Oke. Nah karena itu kenapa kebiasaan orang Indo itu mereka suka dijemur. Sebenarnya kalau misalkan kalian udah pakai lampunya yang benar oke, kalian udah setting lampu di kandangnya udah oke banget, UVB-nya udah dapet, TVA-nya udah dapet, flashing-nya udah kena, ya kenapa mesti dijemur? Oh gitu, jadi sebenarnya nggak perlu matahari langsung pun bisa asalkan kita menyediakan lampunya itu. Betul. Oke. Terus lu sendiri tahu nggak sih fakta-fakta menarik tentang kameleon ini? Tahu dong. Apa nih? Yang pertama, kameleon itu adalah reptil yang sangat pintar. Jadi intelektual sekali. Gitu ya? Ya, jadi dia bisa tahu, dia bisa nginget pemiliknya yang mana sih. Jadi walaupun dia jinak sama semua orang, kalau dia udah jinak itu biasanya dia jinak sama semua orang. Tapi dia bakal selalu lebih dekat sama yang punya. Itu pertama. Memorinya kuat. Memorinya kuat. Terus dia kalau misalkan lu kasarin, dia bakal ingat seumur hidup dia. Dan kalau misalkan dia masih galak dan dulunya back off terus, dia bakal inget selalu. Dan itu bakal jadi senjata utamanya dia kalau dia lu mau ngambil dia aja, dia udah pasti hissing. Defense mekanisme itu hissing. Ngegedein badan, hissing, gigit. Oh, bisa gigit juga ya ternyata ya. Iya. Oke. Terus selain itu apa, Mon? Dia punya mata yang selalu observing 360 derajat, nggak pernah berhenti. Iya, benar. Kiri kanannya independen. Jadi yang kiri bisa kemana, yang kanan bisa kemana, dia selalu bakal observing. Jadi ketika lu punya kameleon tidak observing atau matanya lagi siang-siang dia tidur, itu berarti ada masalah. Karena ada sakit tuh? Iya, karena emang kebiasaan kameleon itu udah pasti observing terus. Oh iya bener. Soalnya dari tadi juga satu mata tuh kemana, satu mata lagi ke mana gitu ya. Itu Lalu untuk menghindari predator juga betul. Lalu matanya dia itu bisa lihat UV. Dia bisa lihat sinar UV. Oh gitu? Ya. Kok ada aja ya penelitian yang kayak gitu ya? Iya. Keren banget ya? Lalu dia matanya kalau udah fokus sama satu target, matanya bisa ngezoom kayak HP. Serius loh? Makanya dia bisa nembak juga. Iya bener. Oh gitu ya? Iya. Anjing, gue baru tau loh. Sumpah keren banget. Ya. Terus dia bisa berubah warna seperti yang kalian lihat di sebelah sini hijau, tapi yang gua adu di sebelah sananya ini oranye. Oh jadi Sama kayak ini sininya kuning, sana hijau. Oke, bener. Jadi kan nih dari tadi dia ngembangin badan tuh karena saling lihat-lihatan. Iya, saling lihat-lihatan. Ada kemungkinan mereka akan berantem nggak kalau kita dapetin? Kalau dideketin pasti berantem, biasanya adu tanduk, terus adu gigit, biasanya yang kalah pasti ngejatuhin diri terus kabur. Oh, Karena kalau untuk kameleon mau cewek mau cowok mereka benar-benar individual. Oke. Nah, Mon, gue tuh sering banget dapat pertanyaan nih dari DM Instagram gitu kan, dari netizen yang nanya, bener nggak sih kameleon itu semua kameleon bisa berubah warna sesuai benda apa yang dia sentuh? Hoax ya. Itu hoax ya? Kenapa itu hoax, Mon? Karena ya sebenarnya gini ya, kalau misalkan lu gue nih nganggap nih si Bejo nih ya, gue pegang di tangan gue yang krem, jadi dia berubah semua jadi krem. Atau enggak si Atlantis dipegang lu harusnya berubah jadi krem juga. Kan tetap dia tetap pertahanin warnanya dia. Iya. Nah itu dia, mungkin bisa lu sampaikan ya ke penonton Friendly Aesopets. Sebenarnya itu kalau kameleon tuh nggak bisa berubah warna ya? Bisa. Maksudnya nggak bisa berubah warna sesuai benda yang dia sentuh? Betul, jadi kalau untuk kameleon itu tidak bisa merubah warna atau berkamuflase seperti apa yang mereka sentuh atau apa yang mereka lihat. Oke. Setahu gua di dunia ini ada dua binatang yang bisa benar-benar nyerupain apa yang dia pegang dan apa yang dia lihat, dan benar-benar bisa merubah bentuknya juga. Apa tuh, Mon? Yang satu sotong Ya. atau cuttlefish, yang kedua itu mimik octopus. Oke. Betul, Mon. Itu gue setuju banget karena itu gue tahu nonton National Geographic. Oke. Terus, Mon, ini kan kita pegang Panther Chameleon Ambilop ya? Iya. Panther Chameleon sendiri itu ada lokality berapa banyak? Oh, banyak banget sih sebenarnya. Kalau Panther Chameleon itu kalau dijabarin ya, Iya. sekitar 30-40 lokality lagi. Shit. Puluhan ya? Puluhan. Nggak cuma ambilop, yang terkenal sebenarnya emang ambilop, tapi yang ada di Madagaskar itu lokalitinya banyak banget. Contoh misalkan Ambanja itu ada red ambanja, ada blue ambanja, ada purple ambanja, 3.
Terus ada Antarami, itu Pink Panther sebutannya. Oke. Atau misalkan ada Nosiboroha. Nosiboroha itu yang badannya putih, terus dia punya vertical barnya itu dia di merah sama biru. Cap Ace itu putih sama merah. Terus Nosibe itu biru, Nosimitzio itu hijau dan kuning. Jadi banyak sih sebenarnya. Anjir banyak banget ya. Gue baru tahu loh. Karena so far yang gue tahu tuh cuma Ampilop ya sama Ambaran yang tadi tuh. Tama-Tafe, terus masih ada banyak sih sebenarnya. Oh, masing-masing tuh beda semua tuh ya? Masing-masing beda semua. Beda dari fisik apa beda dari warna? Warna aja. Kalau fisik semua sama. Shit, baru tahu banget nih gue semua nih. Keren mon, keren. Terus lu sendiri ini jualan di Java Reptile ya? Betul. Nama Instagramnya apa, Pak? Java Reptile. Java Reptile gitu nyambung ya? Oke, tuh kalian bisa cek tuh nanti di Java Reptile. Karena koleksi kamera itu keren banget. Oh, terus buat yang pelihara kamelion tuh sehari makannya berapa banyak, Pak? Kalau misalkan dari profesornya Chameleon sendiri, dari Peter Nickes, namanya Peter Nickes. Peter Nickes. Nickes. Oke. Jadi untuk Profesor Peter Nickes itu selalu bilang bahwa ketika dia masih baby sampai juve, lu mau kasih makan sebanyak apapun tidak pernah ada masalah. Karena dia bakal selalu growing up sampai adult. Adultnya itu dia di antara satu tahun, 10 bulan sampai 1 tahun. Oke. Kalau udah adult itu langsung dikurangin banget porsinya karena setelah dia adult dia untuk shadingnya bakal parsial dan badannya nggak akan tumbuh terlalu banyak. Jadi biasanya kalau udah nggak tumbuh, Chameleon itu kan sangat lamban. Seperti yang kalian lihat, dia cuma nempel-nempel gitu ya, jadi kayak nggak pernah gerak gitu. Dan emangnya nggak jambi. Jadi ya mereka kalau makan secukupnya aja, kalau kebanyakan obesitas. Oke. Kalau udah obesitas itu bahaya. Nah, kalau lu ngomongin obesitas, berarti penanda kamelion obesitas itu dilihat dari mana ya? Dari perutnya? Biasanya kalau obesitas itu dia punya gondokan ini dua nih, 1, 2. Apa namanya gondokan? Ya inilah si. Oke, jadi topi lah ya, topi. Ya, topi lah, crown sebenarnya. Oke. Jadi dari semua crownnya Chameleon, dari Veil, dari Panther, dari Parson, dari Carpet, banyak segala macam. Crown itu adalah penanda, penyimpan protein atau energi terakhir pada badan Chameleon. Jadi ketika Chameleon kalian udah dia punya crownnya udah terlalu membumbung banget, itu artinya udah obes. Dan ini belum nih ya? Ini masih normal. Masih normal. Jadi itu bukan dilihat dari perutnya, tapi dilihat dari kepalanya sini ya? Betul, karena itu cadangan makanan terakhir. Dari kepalanya, friends. Gokil. Terus benar juga, kita bisa lihat obesitasnya itu dari kaki? Bisa. Jadi kalau kakinya terlalu buncit, terus kalau dia ngeregangin gini, tulangnya masih kelihatan, itu berarti masih aman. Tapi kalau dia udah nyantai atau dia lagi melengking kayak gini, terus tulangnya nggak kelihatan, nah itu udah tanda udah obes tuh. Oke. Ini info yang bener-bener bermanfaat banget ya buat kita semua, terutama gue juga sih. Gue juga banyak banget info yang belum tahu dan lu kasih tahu gue di sini. Buat penonton Friendly Exopet juga lagi, keren. Terus untuk penyakitnya Chameleon pada umumnya lagi, dia ada dehidrasi. Dehidrasi, oh bisa dehidrasi. Juga. Dia kebetulan kalau Chameleon ini dia gampang dehidrasi. Jadi kalian mesti super water source lebih rajin. Halo Kak, silakan. Jadi penyebab dehidrasi utama pada Chameleon itu karena kurangnya minum atau cairan dari dalam tubuh. Dia minumnya gimana, Mon? Dia minumnya cuma bisa di tetesan air di daun. Tetesan air di daun berarti lu setiap hari itu lu siram daunnya apa gimana? Gua semprot daunnya. Gua semprot daunnya. Oke, jadi kalau mau pelihara kameleon itu lu harus menyediakan minum bukan di water dish, tapi lu harus semprotin daunnya itu. Betul, di misting. Di misting ya? Misting manual atau harus otomatis atau harus? Kalau misalkan manual ya resikonya ya harus harus kompeten sama jamnya. Oh, dia harus ada jam-jam tertentu ya? Jadi berapa jam sekali? Kalau misalkan outdoor beda sama indoor. Oh gitu. Ya, terus berapa lama, butuh humidity berapa. Oke. Terus selain dehidrasi, ada penyakit apa lagi, Mam?
lumayan banyak sih. Jadi kalau dehidrasi lu bisa ceknya dari mata pertama. Kalau matanya nggak keluar tapi masuk ke dalam itu udah dehidrasi parah. Oh iya, sunken eyes gitu ya? Iya, sunken eyes. Terus kalau misalkan Camillin yang bagus itu kalau hidrasi begitu dicubit tuh dia langsung balik lagi. Oh iya. Coba gue tes dulu. Iya. Dua bocah ini hidrasinya cukup banget. Cukup banget lah ya. Iyalah, kelihatan nih dua orangnya cakep banget tuh untuk dideketin. Iya. Terus gitu ya. Ini berlaku buat semua reptil sih. Okay. Jadi reptil itu nggak akan bakal kasih tahu kalian kalau mereka itu ada masalah. Mereka bakal selalu makan, mereka bakal selalu aktif sampai ketika mereka udah sekarang udah mau mati baru dia kasih tahu lu. Nah, itu hati-hati. Ini berarti untuk pemula pemain reptil gitu yang harus kalian tahu tuh ini ya. Iya. Nggak semua reptil itu nunjukin perasaan mereka kan. Tentu aja mereka nggak bisa ngomong, mereka nggak bisa kasih tahu kalian mereka lagi ngerasain apa. Tapi tiba-tiba banyak banget kasus sudden death gitu ya. Iya, sudden death itu sebenarnya bukan sudden death sih. Itu udah long term death, cuma nggak ketahuan aja. Oke. Itu karena si reptilnya ini ngumpetin penyakitnya gitu ya, Mon ya? Emang mereka nggak bisa kasih lihat kayak kalau kayak anjing atau kucing atau yang biasa yang kita suka piara ya. Yeah. Ketika mereka sakit mereka bakal kasih tahu kan langsung. Iya. Mau makan kayak atau segala macam dan kita udah bisa langsung antisipasi penyakitnya apa segala macam. Cuma kalau reptil itu ketika mereka masih bisa makan dan aktif mereka bakal selalu makan. Jadi kayak misalkan nih, contoh dia kekurangan UVB kekurangan D3. Oke. Atau kurang basking. Selama menurut dia kayak fine aja walaupun ada penyakit gitu, dia tetap makan, tetap aktif, tetap minta segala macam. Nah ini makin lama makin sakit, kita nggak tahu, akhirnya udah sekarat, udah mau mati baru dia kasih tahu. Nah kadang banyak orang yang bilangnya ya gua kayak gini udah cukup, hidup aja tuh, hidup itu. Nah sebenarnya itu balik lagi ke masing-masing sih, percaya nggak percaya. Ya kalau misalkan menurut kalian segitu aja udah cukup, misalkan cuma kayak gue cuma butuh lampu belajarnya udah cukup di indoor, atau gue nggak pernah kasih kalsiumnya cukup di indoor, ya itu terserah sih sebenarnya. Cuma kalau gue pribadi ya gue selalu bilang bahwa gue aja yang udah pakai full spek kayak gini di belakang dengan semua gue kasih mereka yang terbaik, itu aja masih bisa ada kemungkinan mati nggak ada, gue masih bisa kena mati nggak ada beberapa yang mati. Cuma gue aja yang udah full spek ini aja masih bisa mati, apalagi kalian yang nggak itu gitu. Oke. Itu yang kadang mesti digarisbawahi bahwa piara reptil itu nggak segampang yang lu pikir sih. Bener gampang kalau misalkan bener gampang kalau misalkan lu udah punya semua, lu udah punya enclosure seperti apa, lu udah punya speknya seperti apa yang benar, kayak misalkan perlengkapannya gitu kan. Ada yang pernah bilang ke gua bahwa ini gua pakai akuariumnya kuat. Buat pelihara kan ya? Iya. Bertahan tuh 6 bulan, bertahan 6 bulan. Itu menurut gua itu bukan bertahan. Anjir. Gak pernah tuh gue ngeliat orang pelihara di akuarium kameleon gitu. Iya. Oke. Karena itu sangat lembab, jadi humid, bisa bikin jamur sih. Nah itu salah satu penyakit juga yang orang harus tahu. Kenapa gue selalu pakainya mesh terrarium ya? Iya. Dari semua info yang gue baca tentang kameleon juga kandangnya bagus buat kameleon tuh ada screen terrarium kayak gini yang kayak gini gitu. Nah itu mencegah jamur sebenarnya paling penting. Oke Mon, kita udah ngebahas panjang lebar banget nih tentang kameleon. Harga kameleon termahal yang lu punya sekarang tuh berapa Mon? Ini 2 sih. Ini 2 ya? Berapa Mon? Ini kalau ditotalin berapa Mon? 3 sebenarnya sama yang sana, si alien. Cuma alien itu kadang suka bad mutan. Dia punya temperamennya kurang bagus gitu ya? Anger managementnya kurang oke. Sampai puluhan nggak Mon? Sampai puluhan, gila. 3 ekor puluhan loh. Puluhan juta, gokil. Oke friends, mungkin sampai di sini aja pembahasan kita tentang kameleon. Nanti kita bakal ketemu kiper-kiper kameleon yang lainnya juga. Jangan lupa buat follow Friendly Exovet di Instagram sama Java Reptile. Nah, nanti gue tulis juga di bawah. Oke friends, bye-bye.